Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penelusuran dan pengelolaan referensi menggunakan Mendeley. Kelompok kami beranggotakan saya, M. Sarmadan Ardri, NRP 5008 211037 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, saya Desmond Harul Situmorang, NRP 5008 211050 dari Departemen Teknik Kimia. Nama saya Bisma Ramdhani Tegara Adiansah dengan NRP 5008 211066 dari Departemen Teknik Kimia. Nama saya Rangga Bima Pratama dengan NRP 50082110074 dari Departemen Teknik Kimia. Pertama-tama kita akan membahas dulu apakah menulis ilmiah wajib disertai dengan kegiatan membaca referensi yang kredibel. Jawabannya adalah ya, wajib. Mengapa demikian? Saya akan menjelaskan alasannya setelah ini. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa arti dari membaca. Menurut KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dengan hati. Menurut Giller dan Tempo, membaca ialah memberikan makna terhadap bahasa tulis. Dengan kata lain, sebuah aktivitas memperoleh dan menciptakan gagasan, informasi, ide, mental dari sesuatu yang dibaca. Sedangkan menulis, menurut KBBI adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang atau membuat surat dengan sebuah tulisan. Sedangkan menurut Hargrove dan Potet, menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud di sini salah satu bentuknya adalah sebuah tulisan. Nah, selanjutnya, apa hubungan menulis dan membaca? Membaca adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah bisa berupa data penelitian, struktur teks, gaya bahasa, dan lain-lain. Untuk menulis sendiri itu adalah kegiatan menuangkan ilmu pengetahuan yang telah kita dapat dari kegiatan membaca tadi. Nah, dengan begitu bisa kita bilang bahwa membaca itu adalah input dan menulis adalah outputnya. Lalu, hubungan menulis ilmiah dengan kegiatan membaca dari sumber bacaan yang kredibel adalah menulis adalah kegiatan menuangkan ilmu pengetahuan berlandaskan data penelitian, baik penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, peran kegiatan membaca adalah untuk memperkuat isi dari tulisan ilmiah. Kegiatan membaca ini harus didasarkan dengan pemilihan sumber bacaan yang kredibel agar isi tulisan bersifat valid. Dengan membaca sumber-sumber yang kredibel, teks yang kita hasilkan nantinya akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Saya akan membahas cara menelusuri referensi kredibel secara daring. Sebelum itu, saya akan berpendapat cara mendapatkan situs jurnal yang kredibel. 1. Memeriksa kualitas jurnal. Kamu dapat mengecek kualitas jurnal dengan cara membuka situs Scientific Journal Ranking. 2. Mengecek domain situs. Untuk mencari jurnal, Anda harus memperhatikan situsnya. Hindari mencari jurnal di blog pribadi, karena jurnal tersebut dapat berupa opini pribadi dari pembuat blog. Carilah situs khusus penelitian dan akses pendidikan, misalnya dengan domain .gov, .edu, .org, dan lain-lain. 3. Minta saran. Mintalah saran dari orang yang sudah berpengalaman, misalnya dari kakak tingkat. 4. Melihat rekomendasi. Kamu dapat mencoba mencari rekomendasi terbaik, misalnya DOAJ, Perpusnas, LIPI, Google Scholar, dan Mendeley. Setelah mendapatkan situs jurnal yang kredibel, saya akan memberikan langkah mencari sumber referensi. Pertama, tentukan topik, misalnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kedua, cari topik tersebut di laman pencari Google Scholar. 3. Amati berbagai judul yang muncul. 4. Pilih dan baca judul yang sesuai. Jika Anda kurang paham,
saya akan memberikan video tutorialnya. Saya akan memberikan video tutorial langkah menentukan sumber referensi. Pertama, tentukan topik, misalnya pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Cari topik tersebut di laman pencarian Google Cendekia atau Google Scholar. Di kiri atas kita bisa mengubah kapan tahun diterbitkan jurnal tersebut. Di samping ini kanan ini penerbit, misalnya ini penerbit dari UNJ. Amati judul yang muncul, pilih dan baca judul yang sesuai. Kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal aplikasi Mendeley di laptop atau PC. Pertama-tama, teman-teman dapat menggunakan Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome sesuai dengan tampilan yang ada di slide. Teman-teman dapat menggunakan kata kunci Mendeley. Langsung search saja, dan teman-teman dapat mengklik tombol atau website download Mendeley desktop. Website tertera di slide kami. Setelah teman-teman mengklik, dapat langsung di-download ya aplikasi Mendeley-nya sesuai dengan laptop atau PC teman-teman. Karena saya menggunakan Windows, maka saya untuk Windows. Setelah teman-teman mendownload, teman-teman bisa langsung membuka file dan akan muncul tampilan seperti di slide kami. Teman-teman dapat langsung next. Setelah itu tekan tombol ayo. Kemudian teman-teman langsung pencet tombol next saja dan dapat langsung menginstal aplikasi Mendeley. Setelah teman-teman menginstalnya, langsung klik tombol finish, maka aplikasi Mendeley akan langsung terbuka. Ya, begini tampilan awal aplikasi Mendeley. Selanjutnya saya akan memberitahu cara mengelola dan mengumpulkan file menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, teman-teman pastikan teman-teman tidak membuka Microsoft Word terlebih dahulu, karena Microsoft Word-nya akan diinstal. Jika sudah diinstal, maka tampilan sebelumnya itu install akan berubah menjadi uninstall. Nah, selanjutnya kita akan mencari referensi yang kita butuhkan ya. Teman-teman dapat mencari di internet mendeley.com/search. Ini saya menggunakan kata kunci literasi, teman-teman bisa langsung search saja sesuai dengan yang teman-teman perlukan. Setelah teman-teman mencari kata kuncinya, teman-teman akan muncul tampilan seperti di slide. Di sebelah kiri teman-teman dapat memilih waktu atau tahun keluar. Di bawahnya akan muncul tipe-tipe dokumennya, baik di jurnal atau buku dan lain-lainnya. Kalau teman-teman sudah menemukan referensi yang cocok atau pasangan teman-teman bisa langsung menekan tombol Add to Library sesuai yang ada di lingkaran merah di slide kami. Setelah teman-teman Add to Library, teman-teman dapat membuka kembali aplikasi Mendeley-nya. Namun file yang tadi teman-teman Add to Library belum bisa langsung terbuka di aplikasi Mendeley. Untuk itu teman-teman dapat synchronize menekan tombol yang berada di samping tombol folder dan help yang dilingkarkan merah, maka file teman-teman tadi sudah masuk di library Mendeley. Langsung buka Google Chrome, langsung teman-teman ketik kemudian langsung di download saja. Karena saya menggunakan Windows, saya langsung download untuk Windows. Setelah selesai di download, langsung teman-teman buka atau teman-teman bisa langsung klik next, I agree, next, langsung diinstal. Setelah sudah diinstal, langsung klik finish, maka Mendeley akan langsung terbuka.
Ini nih tampilan awal aplikasi Mendeley. Setelah teman-teman membuka aplikasi Mendeley, teman-teman bisa langsung ke web mendeley.com untuk mencari referensi. Di sini saya memberikan contoh mengambil artikel tentang COVID. Langsung di search. Misalnya saya ingin mengambil yang paling atas ini, langsung di add to library. Setelah itu langsung kembali ke aplikasi Mendeley-nya, maka referensi yang dipilih tadi belum langsung muncul. Untuk itu teman-teman dapat menekan tombol synchronize. Jika sudah tersinkronisasi, maka file tadi akan sudah muncul di Mendeley desktop. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menulis citasi menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Bagaimana caranya? Nah, kita lanjut pada slide berikutnya. Cara pertama yaitu dengan cara memastikan bahwa Mendeley dan Microsoft Word sudah terpasang pada perangkat. Kita akan menuliskan pada Microsoft Word, jadi setidaknya kita sudah memasang aplikasi Microsoft Word pada perangkat. Lalu berikutnya memasang aplikasi Mendeley. Kenapa kita tidak menggunakan Mendeley pada website yang ada di internet aja? Kenapa kita harus memasang Mendeley-nya pada perangkat kita? Karena dengan memasang aplikasi Mendeley pada perangkat kita, aplikasi Mendeley tersebut akan secara otomatis terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Word yang ada di perangkat kita. Jadi saat kita buka aplikasi Microsoft Word kita, di sana akan ada opsi khusus yang berasal dari aplikasi Mendeley. Kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu cara kedua, yaitu membuka Mendeley dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk pada kesempatan kali ini saya memilih jurnal dengan judul pentingnya penguasaan literasi bagi generasi muda dalam menghadapi MEA, yang kita jelaskan pada gambar bagian kiri. Lalu langkah ketiga yaitu membuka Microsoft Word dan menentukan bagian yang akan divisitasi. Pada gambar sebelah kanan saya sudah buka Microsoft Word, dan Microsoft Word yang saya gunakan yaitu Microsoft Word versi 360, dan bagian yang akan saya visitasi yaitu tepat pada akhir paragraf. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu langkah keempat, yaitu memilih opsi reference yang saya sudah beri kotak warna merah. Lalu langkah kelima yaitu memilih opsi insert citation yang tepat di bawah opsi reference. Bisa dilihat saya sudah beri kotak warna merah. Itu di sana terdapat ada insert citation yang berasal dari Mendeley-nya, dan ada insert citation yang berasal dari Microsoft Word itu sendiri. Kali ini kita akan menggunakan insert citation yang berasal dari aplikasi Mendeley, yaitu insert citation yang sudah saya beri kotak warna merah. Untuk langkah berikutnya, yaitu langkah ke-6, yaitu memilih dokumen yang akan ditulis menjadi citasi, kemudian menekan opsi OK. Jadi pada kali ini kita tidak perlu menulis secara manual nama dan tahun jurnal yang kita ambil. Kita hanya perlu menuliskan kata kuncinya saja, entah itu dari judulnya maupun penulisnya, akan secara otomatis muncul di Microsoft Word itu, dan kita tinggal pilih mana yang dokumen yang kita ambil, lalu menekan opsi OK. Dan pada langkah berikutnya, yaitu langkah ke-7, yaitu dokumen yang dipilih secara otomatis berubah menjadi citasi. Bisa dilihat pada akhir paragraf, akhir kalimat itu sudah tertuliskan nama jurnal dan tahun yang saya pilih tadi, yang sudah saya beri garis warna merah tersebut. Jadi secara otomatis tertulis. Untuk topik berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang cara menulis daftar pustaka menggunakan Mendeley pada Microsoft Word. Untuk cara pertamanya yaitu menyiapkan bagian yang akan digunakan untuk menulis daftar pustaka. Biasanya pada karya tulis 5 ini berada bagian akhir sebelum lampiran.
slide berikutnya, yaitu langkah kedua memilih opsi reference, dan langkah ketiga yaitu memilih opsi insert bibliografi. Langkah terakhir yaitu seluruh dokumen yang telah menjadi citasi tadi. Dokumen tersebut akan secara otomatis tertulis dalam daftar pustaka. Jadi misal kita menulis 10 citasi dari 10 sumber yang kita cari tadi, dengan menekan insert bibliografi, maka 10 sumber yang kita citasikan tadi secara otomatis tertulis dalam daftar pustaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberitahukan secara langsung cara memasukkan citasi maupun daftar pustaka pada Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Mendeley. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk masukkan jurnal dengan judul "Pentingnya Penguasaan Literasi bagi Generasi Muda dalam Akademia" ke dalam Microsoft Word. Langkah pertama tadi yaitu buka aplikasi Mendeley-nya, lalu langkah kedua yaitu buka aplikasi Microsoft Word. Bisa dilihat pada layar, ini merupakan contoh paragraf yang akan saya taruh citasinya. Saya akan menaruh citasi pada kali ini pada di paragraf. Langkah berikutnya yaitu tekan tombol reference, lalu tekan tombol insert citation. Jadi ada kotak khusus di sini. Ini tinggal kita tulis secara umumnya saja dari jurnal tadi. Saya akan tulis literasi. Lihat, ini muncul judulnya, jurnal yang saya inginkan, lalu di ini, lalu tanggal nomor OK. Bisa dilihat pada layar sudah muncul citasinya dengan nama penulis jurnal tersebut dan tahun diterbitkannya. Untuk kedua yaitu saya akan coba menulis daftar pustakanya. Ini saya sudah siapkan bagiannya. Lalu caranya yang pertama yaitu tekan tombol reference lagi. Untuk kali ini tekan tombol insert bibliografi. Ini sudah muncul daftar pustaka dari jurnal yang kita inginkan tadi. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Dari awal hingga akhir kami telah menyampaikan banyak hal, mulai dari pengertian membaca, pengertian menulis, lalu hubungan menulis ilmiah dengan kegiatan dengan sumber bacaan yang kredibel, kemudian tentang kriteria dan cara mendapatkan referensi yang kredibel, kemudian tentang apa saja situs maupun aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari referensi yang kredibel. Kemudian kami telah menyampaikan tentang cara menginstal aplikasi Mendeley, kemudian dilanjutkan dengan cara mengelola dan menyimpan referensi menggunakan aplikasi Mendeley, dan yang terakhir yaitu tentang cara menuliskan daftar pustaka maupun citasi pada Microsoft Word menggunakan aplikasi Mendeley. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.